Selamat datang kembali di video seri Filsafat Online untuk Pemula, di mana kita akan membahas dan terus membahas 100 pemikir utama filsafat dalam 100 hari. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas seorang pemikir dan penulis yang memiliki pandangan unik tentang masyarakat dan negara. Ya, dia hidup di masa yang penuh dengan ketegangan politik dan agama, sehingga wajar bila dia kemudian punya perhatian yang khusus dan pandangan yang unik mengenai masyarakat dan negara. Siapakah dia? Namanya adalah Thomas More. Thomas More. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah mendengar namanya atau mungkin bahkan sudah membaca bukunya. Ya, benar, dia adalah penulis buku Utopia dan seorang tokoh humanis yang hidup di abad ke-16. Nah, apakah teman-teman siap untuk mengenal Thomas More lebih jauh, utamanya tentang pemikirannya? Mari kita mulai sekarang. Tapi sebelum kita sampai ke pemikiran dia, kita kenali dulu siapakah dia itu. Jadi Thomas More adalah seorang berkewarganegaraan Inggris yang lahir tanggal 7 Februari 1478 di kota besar London. Thomas More sebenarnya adalah seorang pengacara, dan dia juga seorang filsuf dan sekaligus negarawan. Dia juga dikenal sebagai seorang martir dalam gereja Katolik, atau orang yang mengorbankan nyawanya demi imannya. Nah, Thomas More mendapat pendidikan dia mengakses pendidikan dia di Universitas Oxford. Seperti kita tahu, itu universitas yang elit ya, dan dia menghabiskan sebagian besar kehidupannya untuk melayani kerajaan Inggris. Dia juga sempat menjadi wali kota London dan juga seorang konselor untuk Raja Henry ke-8. Nah, meskipun dia bekerja di dalam sistem pemerintahan yang kuat, More tidak pernah takut untuk mengungkapkan pendapatnya tentang moralitas, tentang agama, dan politik. Dan karena keberaniannya itu, akhirnya dia harus berkonflik dengan rajanya sendiri. Teman-teman, seperti tadi sudah saya sebutkan, Thomas More memiliki sebuah karya yang cukup terkenal berjudul Utopia. Di sana ada pandangan-pandangan sosial yang dia tuangkan, juga pandangan politiknya. Jadi buku Utopia itu sendiri terbit tahun 1516. Dalam bukunya itu, More menggambarkan sebuah negara ideal yang dia kemudian sebut sebagai Utopia. Utopia itu sendiri sebenarnya adalah sebuah pulau yang terletak di luar dunia yang dikenal. Jadi itu adalah sebuah istilah kuno untuk menunjukkan ya, Utopia itu sebuah pulau yang terletak di luar dunia yang saat ini kita lihat, kita rasakan. Tempat di mana masyarakatnya hidup dalam harmoni, dalam keadilan, dalam kesejahteraan. Jadi semacam mimpi gitu ya, pulau impian gitu. Nah, Utopia sebenarnya adalah sebuah karya filsafat politik ya, yang sangat berpengaruh pada masa itu dan masa-masa selanjutnya. More menggambarkan dalam bukunya itu suatu sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip keadilan sosial, yang memperhatikan sekali pemerataan ekonomi, dan bahkan ada penghapusan kekayaan pribadi di negara Utopia itu. Kemudian More juga menuliskan bahwa dalam masyarakat Utopia itu kemudian tidak ada kemiskinan, tidak ada perbedaan kelas, dan semua orang bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Namun teman-teman, meskipun tampaknya seperti gambaran masyarakat yang ideal dalam pikiran More, Utopia sebenarnya adalah sebuah kritik, teman-teman. Jadi ini bukan hanya tulisan mengenai gambaran, dia menggambarkan seperti apa sih sebenarnya negara yang ideal, tetapi ternyata kalau didalami lagi itu maknanya sebenarnya merupakan kritik ya, kritik pada kondisi sosial politik Inggris pada masa itu. Thomas More itu menggunakan karyanya ini berjudul Utopia itu justru untuk menunjukkan keterbalikan dari apa yang dia tuliskan, yaitu di Inggris sendiri pada saat itu ada ketidakadilan yang sangat kuat di kalangan masyarakatnya.
dan perbedaan kelas juga sangat melebar. Kemudian tidak ada prinsip keadilan sosial yang bisa dijalankan dengan baik oleh kerajaan. Nah, lewat karya-karya itu tuh sebenarnya Thomas More ingin mengajak orang berpikir sebenarnya, apakah yang sekarang sedang dialami ini apakah memang sudah seperti ini sudah baik gitu, ataukah memang harus dirubah, harus dibongkar kembali agar bisa dibangun sistem baru yang lebih baik gitu ya, yang jauh lebih baik daripada sistem kerajaan Inggris pada masa itu, sistem masyarakat dan sistem politiknya. Nah, seperti yang sudah kemudian diramalkan pada masa itu, Thomas More akhirnya harus berkonflik dengan raja. Padahal kan sebenarnya dia adalah seorang penasihat utama ya, penasihat utama raja. Nama rajanya Henry ke-8. Tapi karena kekritisannya itu, kemudian Thomas More sempat berada di posisi yang dicurigai gitu ya. Perbedaan prinsip antara dia dan raja memunculkan konflik yang nggak kecil ya, yang besar ya. Meskipun sebenarnya Thomas More pun sempat sangat disayang raja sehingga dia sempat ada dalam posisi yang kuat di pemerintahan Inggris. Pada tahun 1534 Raja Henry VIII kemudian pada masa Thomas More itu, Raja Henry itu kebetulan dia sedang juga tidak akrab dengan gereja Katolik ya, dan dia juga ingin menikahi istri yang lain, di mana dalam tradisi gereja Katolik kan tidak boleh menikah lebih dari satu kali ya. Kemudian Raja Henry ke-8 ini memutuskan hubungan yang baik dengan gereja Inggris dengan gereja Katolik Roma. Jadi Raja Henry ini memutuskan bahwa gereja Katolik Inggris itu diputus hubungannya dengan gereja Katolik Roma, sehingga nanti ini menjadi cikal bakal gereja Katolik Anglikan ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Paus sebagai pemimpin gereja Katolik di Roma menolak untuk membatalkan pernikahan Henry ke-8 dengan Catherine dari Aragon ya. Dimana kan sebelumnya memang Henry ke-8 ini sudah menikah gitu. Nah, seperti kita tahu bahwa Thomas More sebagai penasehat Raja Inggris, dia kan adalah seorang Katolik Roma yang saleh ya, sehingga mau nggak mau karena dia setia pada ajaran Katolik, dia menentang keputusan Raja Henry untuk mengklaim dirinya sebagai kepala gereja Inggris. Jadi mungkin teman-teman belum terlalu banyak yang tahu bahwa ada namanya gereja Katolik Anglikan di Inggris yang dipimpin oleh Raja Inggris, dan ada gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus. Sebelumnya kan itu adalah satu institusi ya, gereja Katolik Roma. Tetapi gara-gara Raja Henry ke-8 ini ingin menikah kembali dengan Catherine dari Aragon meski dia sudah menikah sebelumnya, dan Paus menolak karena dalam doktrin gereja Katolik Roma tidak boleh menikah lebih dari satu kali kecuali maut yang memisahkan. Sehingga Raja Henry ke-8 ini memecah nih. Kalau begitu mulai sekarang gereja Inggris tidak di bawah gereja Katolik Roma lagi, tapi ada di bawah saya. Nah, Thomas More menentang itu. Akibatnya More membuat satu langkah politik ya, dia menolak untuk mengakui Act of Supremacy. Act of Supremacy itu adalah semacam undang-undang yang dibuat oleh Raja Henry ke-8 yang menyatakan bahwa Raja Inggris sebagai kepala tertinggi dalam urusan agama di Inggris. Nah, keputusan More untuk menolak ini akhirnya membuat dia dipenjara, dan akhirnya dia dihukum mati tahun 1535. Nah teman-teman, meskipun Thomas More itu meninggal dalam usia yang relatif muda, masih berusia 57 tahun, warisan pemikirannya, prinsip-prinsip dan kisah hidupnya itu tetap menginspirasi dan hidup hingga hari ini. Pemikiran dia tentang misalnya keadilan sosial dan sistem pemerintahan yang lebih baik dalam utopia itu terus menginspirasi banyak pemikir selanjutnya ya. Banyak reformator gereja juga banyak terinspirasi oleh dia. Baik juga para filsuf ya, tentu saja
para politisi dan para teolog itu terinspirasi oleh pemikiran seorang Thomas More. Selain itu, keberanian moral dia itu loh untuk menghadapi kekuasaan raja yang justru sebelumnya itu membuat dia punya posisi tinggi di pemerintahan, tetapi dia merasa bahwa raja melakukan sebuah kesalahan, dia berani menggugatnya sehingga dia akhirnya mati karena dihukum. Itu menjadikan dia sebagai seorang martir bagi gereja Katolik maupun martir bagi dalam dunia moral dan etika ya boleh dikatakan Thomas More adalah simbol integritas serta keteguhan untuk memegang prinsip. Karya Utopia sendiri tetap menjadi bahan studi yang penting dalam filsafat politik dan kritik sosial hingga hari ini. Nah teman-teman, saya pikir cukup sekian tentang Thomas More. Yang jelas Thomas More mengajarkan kita bahwa berpikir kritis dan mengkritisi sistem yang ada itu sesuatu yang penting dan tidak boleh hilang, meskipun akhirnya kita harus menghadapi resiko yang besar. Utopia misalnya adalah karya yang berani mempertanyakan ketidakadilan di masyarakat dan membayangkan dunia yang lebih baik, meskipun kita tahu itu tidak mungkin terwujud sepenuhnya Kalau teman-teman ada tambahan mengenai Thomas More, atau ada pertanyaan atau sanggahan, atau mungkin ada saya kesalahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.